Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Sean Wiz, got the bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dewi Eka Aryan Samudra dengan NIM 2210417742. Di video kali ini saya akan memenuhi UTS mata kuliah metode penelitian bisnis dan berikut penjelasannya. Yang pertama itu ada menentukan judul skripsi. Bagaimana sih menentukan judul skripsi? Mungkin hal ini pertama yang ada di mindset kita, yaitu dengan pernah berpikir untuk mencari judul skripsi terlebih dahulu, tapi berusahalah berpikir untuk mencari permasalahan atau topik penelitian. Karena apa? Kalau kita memikirkan untuk mencari judul terlebih dahulu, nantinya pasti kita bakal kebingungan tentang masalah yang bakal kita angkat untuk dijadikan judul itu seperti apa. Di sini ada beberapa cara untuk menentukan judul skripsi, yaitu 1. Cari fenomena yang lagi hangat yang terjadi atau isu-isu terkait judul yang ingin kita tentukan. Cari isu yang sekiranya bisa diambil untuk sebuah permasalahan dari fenomena yang sedang terjadi untuk diambil sebuah topik penelitian. Yang kedua ini, tentukan minat kita terhadap bidang yang kita minati. Yang ketiga, kita bisa pergi ke perpustakaan atau ke ruang baca yang ada di fakultas untuk mencari skripsi kakak tingkat untuk dijadikan acuan referensi dari dan cari yang sesuai dengan minat kita. Di bagian penutup ada yang namanya poin saran. Di bagian tersebut biasanya ada poin tentang saran yang ditunjukkan untuk penelitian selanjutnya. Selanjutnya ada cara membuat latar belakang penelitian. Gimana sih cara membuat latar belakang penelitian itu? Membuat latar belakang masalah ada beberapa yang harus kita perhatikan, yaitu pola latar belakang masalah. Dengan adanya pola latar belakang dapat membuat latar belakang masalah ini lebih terstruktur, sistematis, dan jelas. 1. Pola deduktif. Itu pola pembahasannya semakin ke bawah maka akan semakin kerucut atau semakin spesifik dengan penelitian. Bagian paling atas itu membahas fenomena yang relevan. Dibagi menjadi dua, fenomena idealis dan fenomena realistis. Fenomena idealis adalah fenomena yang seharusnya terjadi, sedangkan fenomena realistis adalah fenomena yang sebenarnya terjadi. 2. Penelitian terdahulu. Penelitian ini bisa kita ambil dari artikel jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi. Terus yang ketiga ini ada pemetaan atau mapping. Memetakan yang kira-kira hal yang menjadi permasalahan dan perbedaan antara penelitian kita dengan penelitian sebelumnya. Untuk memetakan hal tersebut, kita bisa melihat dari segi variabel, metode, lokasi penelitian, dan objek penelitian. Selanjutnya, cara membuat rumusan masalah. Rumusan masalah adalah pertanyaan to the point tentang masalah yang dihindari dengan pertanyaan penelitian, yakni dengan langsung masuk ke inti masalah, yang kemudian diakhiri dengan pertanyaan yang akan ada beberapa cara untuk membuat rumusan masalah itu. 1. Jelaskan inti dari masalah penelitian dalam 2-3 kalimat. 2. Munculkan sebuah pertanyaan penelitian pada kalimat keempat dan seterusnya. Hal yang perlu diingat apabila menuliskan rumusan masalah ini yaitu usahakan memunculkan pertanyaan bagian bagaimana dan mengapa. Dan jangan pernah memunculkan pertanyaan di mana, kenapa, dan kapan. Karena ketiga kata ini tidak memunculkan analisis dalam penelitian. Tujuan penelitian adalah kalimat yang menunjukkan indikasi ke arah mana peneliti
yang dilakukan atau data-data serta informasi apa yang akan dicapai dari peneliti. Ada 3 macam penelitian. Yang pertama itu eksploratif, mencari sesuatu yang baru atau mengeksplorasi hal baru yang ingin dikaji. Yang kedua ini ada verifikatif, pengecekan ulang bisa berkaitan dengan teori yang digunakan di dalam sebuah penelitian, apakah penelitian tersebut relevan. Yang ketiga ada development, ini mengarah ke pengembangan. Cara untuk menentukan tujuan penelitian itu: 1. Lihat rumusan masalah penelitian. 2. Mencari kata operasional yang tepat untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Apa itu manfaat penelitian? Dan jelaskan ada berapa jenis manfaat penelitian. Di sini manfaat penelitian adalah uraian untuk menunjukkan bahwa suatu masalah layak diteliti, serta untuk menunjukkan signifikan masalah yang akan diteliti. Pembahasan mengenai manfaat penelitian ini kerap dijumpai dalam karya ilmiah seperti skripsi, laporan magang, dan tesis. Di sini ada 2 jenis manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis adalah manfaat yang berhubungan dengan pengembangan ilmu linguistik. Jadi dari hasil penelitian tersebut diharapkan dapat berguna dalam bidang keilmuan dan akademis di masa yang akan datang. Yang kedua ada praktisi, merupakan manfaat yang bisa diambil dari penelitian tersebut oleh penelitian itu sendiri. Dalam hal ini, penelitian dapat memahami apa manfaat yang didapat, lalu bagaimana memecahkan masalah tersebut secara praktis lewat penelitian yang telah dilakukan. Selanjutnya ada cara membuat tinjauan pustaka. Ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan agar dapat menghasilkan tinjauan pustaka yang baik. Langkah tersebut ialah: 1. Mencatat teori yang akan dibutuhkan. 2. Melakukan ikhtisar referensi. 3. Melakukan proses sintesis dan perbandingan. Yang keempat ini melakukan analisis terhadap referensi. Yang kelima melakukan identifikasi debat, tema, dan kesenjangan. Yang keenam membuat garis besar struktur tinjauan pustaka. Dan yang terakhir adalah susunan tinjauan pustaka. Untuk menunjukkan perbaruan penelitian, peneliti dapat membandingkan penelitian terdahulu dengan penelitian baru. Perbandingan ini dapat dilakukan dengan mendeskripsikan aspek yang berbeda dari penelitian terdahulu. Untuk menunjukkan perbaruan penelitian, peneliti dapat membandingkan penelitian terdahulu dengan penelitian baru. Perbandingan ini dapat dilakukan dengan mendeskripsikan aspek yang berbeda dari penelitian terdahulu. Terakhir ada kerangka pemikiran, dapat diartikan sebagai suatu rancangan yang digunakan untuk membantu penulis dalam menyelesaikan tulisan yang sudah dibuat. Sedangkan hipotesis sebagai dugaan sementara yang perlu dibuktikan dan perlu dicari penjelasan, fenomena, fakta, dan kemungkinan jawaban terhadap pertanyaan yang muncul. Ada 5 cara membuat kerangka pemikir. 1. Melakukan identifikasi setiap variabel. 2. Mencari keterkaitan antara variabel satu dengan lainnya. 3. Mencari sumber literatur. 4. Melakukan pembahasan teori. 5. Mengembangkan dan menjelaskan kerangka berpikir. Sedangkan membuat hipotesisnya itu: 1. Membuat hipotesis berdasarkan rumusan masalah penelitian. 2. Hipotesis pendahuluan. 3. Mengumpulkan data. 4. Pengelolaan hipotesis. Dan yang terakhir, uji hipotesis.